Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat SSM, semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mengkaji rahasia surat Al-Qadar. Kita bayangkan kita sekarang berada di Gua Hira, persis seperti Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Mari kita kaji surat Al-Qadar. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekarang dilihat surat sebelumnya, surat Al-Alaq. Bang Ghafur, tidak ada yang kebetulan. Kenapa surat Al-Qadar sebelumnya kok surat Al-Alaq? Ada relevansinya. Kita baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, halaman 598. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Kak Vicky, Bu Eda, hadir di majelis yang penuh barokah. Kita artikan secara tekstual dulu surat Al-Qadar. Tolong rendahkan hati, kosongkan hati jiwanya sekosong-kosong. Pak Sikit, sudah kosong Ustaz, tidak ada apa-apanya, ya kosongkan. Apanya yang dikosongkan Ustaz? Ilmunya aja enggak ada. Sebabnya kosongkan. Semakin kosong berarti airnya semakin banyak. Tapi kalau sudah merasa penuh, berarti botol atau gelas yang tertutup. Keluasan kedalaman surat Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, jangan hanya dibatasi dengan ilmu kita.
Karena Allah menggunakan wa ma adraka, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh otak atau nalar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami Allah, anzalnahu kami Allah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri pada malam lailatul qadar. Wa ma adraka, dan apakah yang kamu ketahui ma lailatul qadri, apa malam lailatul qadar? Allah bertanya, tapi Allah mau menjelaskan. Saking baiknya Allah bertanya kepada hambanya, dan hambanya pasti tidak tahu. Gaya bahasanya Allah itu indah. Wa ma adraka ma lailatul qadri, apa yang kamu ketahui tentang malam lailatul qadar? Jawab, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Yang jelas adalah Allah Maha Tahu. Inni a'lam, sesungguhnya aku Allah itu lebih tahu. Malah ta'lamun, sedangkan kalian para malaikat itu tidak tahu. Allah mau menjelaskan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada waktu itu tanazzal, turun al malaikatu, malaikat, warruhu, dan malaikat Jibril. Nama lain daripada malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus. Malaikat turun tanpa kecuali jenderalnya malaikat juga turun. Fiha, ketika atau di dalam malam Lailatul Qadar, bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Merekanya itu kembali kepada para malaikat. Untuk apa? Min kulli amr, mengatur masalah-masalah hamba Allah. Salamun, pada waktu malam Lailatul Qadar ada suasana salam, damai, tentram, bahagia. Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, berarti subuh. Kita pindah ke surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini punya arti, bacalah dengan menyertakan Allah. Lihatlah dengan menyertakan Allah. Berpikirlah dengan melibatkan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan membaca sendiri. Jangan membaca menurut keilmuan kita. Gak mampu menjangkau ilmunya Allah. Bisa dipahami? Gak mampu. Bacalah dengan mohon bimbingan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal, telah menciptakan Allah, al-insana, ing menungso, min 'alaq, dari segumpal darah. Diulangi lagi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan memuliakan Tuhan. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Dia Allah, 'allama, telah mengajar, bil qalam, dengan menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah mengajari manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang tidak diketahuinya. Sesuatu yang tidak diketahuinya. Tadi sudah saya share
khusus ke Bukiki bahasa Arab dan nggak tahu paham atau nggak paham. Saya ambil di dalam kitab Tafsir Qusairi yang berjudul Lataiful Isyarat, lembutnya isyarat simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Sudah isyarat, latif lagi, simbol. Simbol itu ada tulisannya apa? Nggak ada. Sudah simbol, lembut lagi. Di sini ada keterangan seperti ini. Dan ini pengetahuan baru. Qauluhu jalla zakara. Allah telah berfirman pada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tolong dengarkan dengan hati dan jiwa, dengan kekuatan fafahamnaha Sulaiman. Terima kasih Pak Kufur, kemarin di hotel mukadimahnya sudah pakai fafahamnaha. Oh mantap ini. Wah, ilmu yang bermanfaat. Makanya Pak Kufur bisa ngomong sendiri. Fi lailatin qadara fiha ar-rahmah li awliyaihi. Pada malam Lailatul Qadar Allah itu menentukan kadar rahmat yang diturunkan khusus kepada para walinya. Jadi kalau kita bukan walinya, kalau kita bukan wakilnya, nggak layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya sering menggapai Lailatul Qadar, tapi nyatanya Lailatul modal. Inginnya tahajud, tapi nyatanya tahajud. Jadi kalau bukan walinya, kalau bukan wakilnya, itu nggak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Nih, yang mendapatkan Lailatul Qadar pertama kali siapa? Rasulullah. Di mana? Bagi di Gua Hira. Ngapain? Uzlah, tahanus, menyendiri dari hiruk pikuknya dunia. Jadi seharusnya orang yang iktikaf itu dalam rangka untuk menyendiri seperti di Gua Hira, iktikaf di masjidnya masing-masing. Dan masjid ini jangan hanya diartikan masjid, boleh di rumahnya, boleh di tempat persembunyiannya. Ya. Jadi yang mendapatkan Lailatul Qadar siapa? Rasulullah. Kalau sekarang Rasul tidak ada, al ulama warasatul anbiya, para ulama. Apakah ulama saja? La enak, kiai dan ustaz. Siapapun yang bersedia menjadi wakilnya Allah sesuai dengan makomnya, sesuai dengan potensinya, itu layak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ingat, Lailatul Qadar itu ada kaitannya dengan 11 bulan sebelum Ramadan. Mati ya. 11 bulan sebelum Ramadan, hari demi hari kita, bulan demi bulan kita itu memperjuangkan agama Allah, syariat Allah. Apa kita ini diperbudak oleh dunia, diperbudak dunia sampai di malam Lailatul Qadar itu membawa proposal dunia. Jadi Gusti Allah, aku kamu kesempatan Allah itu gak bodoh, gak bisa dimanfaatkan, itu gak bisa. Soleh dan solihah mendadak itu gak bisa di hadapan Allah. Manusia bisa kita tipu,
Nggak bisa Lailatul Qadar itu hanya dihadang malam ganjil, malam genabe, turu. 10 pertama santai, 10 kedua santai, 10 ketiga ekstra. Kemarin saya membuka videonya Tyson. Penilaian tinju itu mulai ronde pertama, iya, dan dinyatakan menang itu nilainya akumulasi, iya. Paham maksudnya? Paham ya? Sekarang saja untuk bisa UNAS ujian itu verifikasi, betul, dan tidak hanya rapot kelas 6, kelas 9, kelas 12, tapi semester sebelumnya itu juga harus diverifikasi karena banyak sekali oknum bla bla bla, betul nggak? Iya. Berarti nilai itu akumulasi. Jadi banyak orang yang terjebak mengira hanya ganjil, seakan-akan tidak ada kaitannya malam 11, seakan-akan tidak ada kaitannya dengan 10 pertama, dan seakan-akan tidak ada kaitannya dengan 11 bulan sebelumnya. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling berkaitan. 11 bulan sebelum Ramadan dan 11 bulan setelah Ramadan itu saling berkaitan. Apakah kita menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah? Kalau menurut kitab ini adalah yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah walinya, wakilnya, dan para kekasihnya. Bahkan di sini Bu Kiki, fi lailatin yajidu fihal abiduna qadra nufusi. Bagi para ahli ibadah pada malam hari itu menemukan kadar jiwanya, makom jiwanya di sisi Allah itu sejauh mana. Oh, mulai paham Bu Kiki, mantuk. Enak mana sih baca sendiri sama dibaca kan? Iya. Ini aslinya fa'ilnya yang mana, maf'ul yang mana itu? Paham saya? Biasa sesama bingung kan ya. Oh, ini betul maksudnya itu. Pak Zikir, itu yang tahu bahasa Arab bingung. Yang nggak tahu itu masuk. Bagi para ahli ibadah pada malam Lailatul Qadar itu tahu kedudukannya, jiwanya itu berada di sisi Allah itu sejauh mana. Qadra nufusihi, mengetahui kualitas kadar. Jangan tahu Mas itu kan ada kadarnya berapa karat, betul nggak? Kira-kira ketika orang yang Laila modal itu kan karatan, bukan kadar 24 karat tapi karatan. Coba karatan menghadap kepada Allah seakan-akan 24 karat. Kan ada istilahnya emas asli sama emas imitasi atau palsu, betul? Ada juga yang namanya soleh asli sama soleh palsu. Coba ya. Ketika Ramadan awal banyak yang asli atau palsu? Palsu. Jangan ngomong gitu, jelas pengalaman. Jadi Allah itu dikiranya bisa ditipu dengan kepalsuan, cinta palsu, emas palsu, khusus palsu, soleh palsu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik itu menipu Allah itu dengan kepalsuan. Jadi seakan-akan Ramadan itu soleh palsu. Gak akan kuat sesuatu yang palsu itu, gak akan kuat.
Masih ingat sering saya katakan Pak Gofur? Jadi seharusnya jamaah haji atau umroh antara di tanah air dengan di tanah suci itu sama. Itu namanya nggak palsu. Kalau kita biasa tahajud di tanah air, kemudian ketika umroh dan haji tahajud, ya itu asli saya. Ya nggak pernah tahajud kemudian tahajud, ya nggak pernah ke masjid 2 hari 3 hari kelepek. Ngerti maksudnya? Betul nggak? Yang biasanya ke masjid ketika Ramadan semakin semangat itu biasa. Itu adalah kebiasaan kita. Jadi seharusnya nggak ada bedanya malam ketiga, kedua, pertama itu nggak ada bedanya. Wong asli kok, asli kita ya kayak gini. Ya Allah ya Karim, betul nggak? Dan survei fakta membuktikan rata-rata pasca Ramadan imannya pada drop semua. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Asli. Kelihatan tidak asli. Kalau asli antara Ramadan dan tidak Ramadan tetap. Maaf ya, saya kalau Ramadan itu jatuh cinta. Tapi kalau setelah Ramadan, ya apa sih? Paham maksudnya? Masa saya ini la'allakum tattaqun hanya Ramadan? Gimana bagi ini? Paham bagi ini? La'allakum tattaqun nanti pasca Ramadan bukan la'allakum tattaqun tapi baju takwa yang itu. Ya Allah, hadisnya berkata ittaqillah haitsuma kunta. Yang namanya takwa itu tidak boleh copot dimanapun berada dan kapanpun berada. Semoga dipahamkan Allah. Berarti saya nggak salah kan? Bahwa mendapatkan Lailatul Qadar dan tidak itu kaitannya adalah 11 bulan sebelum Ramadan dan 11 bulan setelah Ramadan. Itu baru ketahuan sejati sama yang kita tidak cinta sejati, soleh dan solihah sejati sama yang tidak sejati. Makanya betul bagi orang yang memperjuangkan agamanya Allah itu di awal Ramadan itu sudah dapat Lailatul Qadar. Oh, nggak ada bedanya. Dalam sejarah disebutkan Al-Quran itu kan turun tidak pada bulan Ramadan 30 juz langsung kan begini, betul kan? Berangsur-angsur sesuai dengan permasalahan yang terjadi, sesuai dengan pertanyaan sahabat dan umat. Betul. Iya. Dan itu tidak selalu Ramadan. Iya. Ya Allah, semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malam Lailatul Qadar bagi orang yang ahli ibadah itu mampu mengetahui kadar kualitas kejiwaannya di sisi Allah. Selanjutnya tolong didengarkan, wa yashhadu fiha al-arifuna qadra ma'budihim. Ini begini kayaknya hawanya paham. Apa begini? Iya. Ya. Jadi bagi orang yang ahli makrifat pada malam Lailatul Qadar itu mengetahui kadar kualitas ibadah. Diterima atau ditolak itu arif. Arif itu tahu itu bahwa ketika kita itu i'tikaf dengan zikir, dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran, itu kualitas ibadahnya itu betul-betul terukur, nyampe dan tidak nyampe. Bagi orang yang arif itu artinya mengenal Allah, itu tahu. Lanjut, wasatani baina wujudi qadri wa syuhudihi qadri. Ada dua arah. Wah, ini dalam dan sulit dimengerti.
ada dua arah antara wujud kadar sama menyaksikan kadar. Wujud kadar sama menyaksikan kadar. Yang disebut wujud kadar itu begini, antara amal kalau diterima Allah berarti kan menyaksikan. Semakin berkualitas berarti semakin diterima Allah dan semakin menyaksikan Allah. Kalau amal ibadahnya itu diterima, maka yang bersangkutan akan meningkatkan amal lagi, tambah bisa arif. Ya Allah, semoga paham. Betul ya? Jadi antara wujud ibadah sama syuhud menyaksikan itu saling berkaitan. Kalau gitu seharusnya ideal Pak Kiki, Ramadan dulu dan Ramadan sekarang amal ibadahnya itu wajib naik apa naik? Wajib naik. Kalau sama seperti kemarin berarti tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan suhud, tidak ada peningkatan menyaksikan Allah, tidak ada peningkatan beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya Allah, seperti ini. Siapa yang sibuk mencari ini? Yaitu orang-orang yang abid, orang-orang yang ahli ibadah, dan orang-orang yang arif. Arif itu orang yang kepingin semakin kenal Allah. Arif itu. Bagaimana caranya? Dulu guru kita memberikan contoh. Kita ini, Pak Gofur, siapanya Allah? Ada presiden, ada menteri. Betul. Dan presiden itu selalu menghubungi para menterinya untuk menjalankan tugas. Dari sini sudah paham? Kalau kita ini bukan siapa-siapanya Allah, berarti Gusti Allah tidak pernah ngasih tugas dan tidak pernah ada pembicaraan. Ya Allah, semoga paham. Dan semoga nggak muram-murim lah. Kalau kita ini bukan siapa-siapanya Allah, kalau kita bukan siapa-siapanya Allah, terjadi dialog enggak? Tapi kalau kita itu menterinya presiden, otomatis terjadi sharing dan konsultasi. Iya. Ini gimana Pak Presiden? Ada kesulitan begini. Kalau kita ini wakilnya Allah, ketika ada kesulitan curhat, wadulnya ke siapa? Ke Allah. Begini. Ya Allah. Jadi yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang bersedia menjadi wakilnya Allah sesuai dengan makom kita masing-masing. Terkadang ya betul ya, berupa mobil. Yang mobil itu digunakan di jalan Allah. Terkadang berupa pondok. Kalau pondok pasti, masjid pasti, musola pasti, TPQ pasti. Sekarang yang sifatnya harta atau materi. Kalau kita didudukkan seperti Sayyidina Abu Bakar, berarti kan makom hartawan. Ya. Hartanya ini selalu digunakan di jalan Allah. Kalau kita didudukkan di makom seperti Sayyidina Ali, berarti intelektualitas, kecerdasan. Dengan kecerdasan ini digunakan di jalan Allah. Kalau kita didudukkan di makom jabatan, ya dengan jabatan itu sebagai amanah. Orang kaya, orang yang punya jabatan itu aslinya ketika mengajak di jalan Allah dengan kekuasaannya itu lebih mudah enggak? Iya. Silakan kasih sembako, kemudian ajak, itu lebih mudah daripada bondo apa. Itu lebih lurus. Betul nggak kira-kira? Sesuai makomnya masing-masing.
Ketika nanti setelah Ramadan, tolong perhatikan, Ramadan ini kan tinggal sekejap mata ya, tinggal sekejap mata ini, ya, tinggal sekejap mata. Makanya di dalam kitab tafsir ini disebutkan bahwa bagi para kekasih Allah, Lailatul Qadar itu justru malam yang sangat pendek. Ini diartikan bahwa satu malam itu seperti atau lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ada keterangan yang terbalik itu begini. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat pendek. Kekasih dengan kekasih ketemu sepanjang-panjangnya waktu itu menjadi pendek. Tapi pendeknya itu kualitasnya terkenang-kenangnya itu. Jenengan pilih mana? Pendek apa panjang? Jenengan pilih mana? Umroh yang lama apa yang standar? Oh, suwe tak pakai telepon lagi sampai nangkut. Betul gak? Ini jenengan amati masyarakat kita itu. Dengan Ramadan yang cuma 1 bulan itu banyak yang seneng apa seneng? Lihat kalau penjual gimana? Coba, betul nggak? Bervariasi tergantung kadar keimanannya. Ada yang menghitung hari raya. Kapan hari raya? Kapan hari raya? Kapan hari raya? Masa. Berarti yang bersangkutan itu kepingin dan keluar dari Ramadan. Berapa banyak orang yang terawih kepingin kayak gitu itu. Kayak gitu. Orang yang khusyuk itu sekhusyuk-khusyuknya itu menjadi pendek. Betul? Orang yang tidak khusyuk, orang yang sholat tidak connect, Al-Kausar itu rasanya Al-Baqarah. Coba, semoga sebulan ini yang kita lalui itu rasanya sebesar. Berarti kita ini termasuk kekasihnya Allah. Tidak sibuk menghitung ini, tidak sibuk. Ada yang sudah sibuk tentang baju, gak kepikiran belas itu. Betul gak? Kenapa? Kalau kita pikirkan itu berarti cinta kita di situ. Ya, betul gak? Jadi selama Ramadan yang kita pikirkan apa sih? Apakah makan, buka, apakah sahur? Yang kita pikirkan itu apa? Ya itulah kadar keimanan kita. Yang kita pikirkan apa? Jadi selama Ramadan ini Allah memfokuskan pikiran kita, jiwa kita kemana? Ya itulah ukuran kadar keimanan kita. Kalau kita fokus mengkaji Al-Quran, fokus sholat, fokus ibadah, ya Allah, Alhamdulillah. Betul tadi terasa enggak ketika sholat isya? Ya Allah, rasanya doa yang lama tidak kita baca turun itu begini. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Aku mohon cintamu wa hubba man yuhibbuka. Ada di buku Mila Permata Sholat. Dan mohon cintanya orang yang mencintai. Siapa? Cintanya para nabi, cintanya para wali, cintanya orang soleh. Wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Dan cinta kepada sesuatu atau amal yang mengantarkan kepada cinta. Waj'al nafsaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa mali wa ahli. Jadikanlah ruhmu, jiwamu ya Allah lebih aku cintai daripada air dingin, daripada hartaku, daripada keluargaku. Subhanallah. Jadi tolong perhatikan kata kuncinya Bang Gofur. Kekasih dengan kekasih itu kalau tidak ada cinta, rasanya itu berat, capek, letih, dan lelah. Perhatikan kata doa ini begini. Jadikanlah jiwamu lebih aku cintai daripada air dingin.
itu nyambung kepada doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabat zama. Apa bunyinya? Artinya zahabat zama. Sirna yang namanya dahaga, apalagi kena es. Coba tolong dijawab. Orang buka puasa yang dicari minum apa makanan? Minum. Dan yang dicari apa? Es. Itu kalau sudah minum es rasanya gimana? Iya, rasanya sudah cukup. Lihat saya, Pak Gofur, orang yang rindu dan cinta itu yang dicari apa? Bukan hidangan di ruang tamu. Apa? Ketemu. Betul? Rindu yang bergelora, cinta yang bergelora. Nah ini masuk ini. Betul. Saya kemarin nyebut hilang, nggak tahu, nggak kuat ya, nangis. Ya Allah. Karena saya sebelumnya itu berdoa ketemu yang tidak sembarang ketemu. Pingin qurratu a'yun, ya Allah. Seperti ini. Ngerti maksudnya? Ngerti? Saya cerita ketemu anak ketika di pondok. Itu kaitkan dengan ketika buka puasa. Itu yang diharapkan kan ketemu Allah. Ketemunya itu Pak Gofur itu seperti ketemunya air ketika dahaga. Ketika tidak ada air di padang pasir, kemudian ada air, gimana? Ya, paham maksudnya? Ini kan hanya bisa dipahami oleh bahasa jatuh cinta. Kalau tidak jatuh cinta, silakan jenengan yang sudah punya istri, yang punya jatuh cinta, terangkan kepada anak yang belum jatuh cinta lagi ini. Susah. Berarti sampean harus nunggu umurnya balik. Itu pun belum jatuh cinta. Oh, saya cinta ya. Cinta adalah bagaikan kupu-kupu yang berterbangan. Akhirnya masuk ngono bangkai kupu. Kalau hatinya itu belum dibubuhkan cinta, paham apa tidak paham? Tidak paham. Makanya jangan bicara tentang Lailatul Qadar kalau Lailatul Qadar itu belum dibubuhkan, belum diukir. Ya Allah, semoga paham. Jadi Lailatul Qadar itu bahasa cinta. Bahasa cinta. Bahasa cinta Allah kepada yang dicintai. Ya Allah, semoga paham. Semoga kita itu satu channel cinta ya. Satu channel cinta. Jadi mintalah kepada Allah supaya dicintakan. Wa hubbal Qur'an, dicintakan Quran. Wa hubbas sholat, dicintakan sholat. Dicintakan dengan orang-orang yang soleh. Yang betul itu gimana begini? Mencintai apa? Dicintakan. Jenengan ini gimana? Kok masih mikir? Orang itu kalau belum dicintakan, dipaksakan cinta, gak bisa. Luna itu cantik nak, putih, baik. Aku lebih gak klik, loh ya kan? Malah milih si kira. Betul gak kira-kira? Cinta itu ternyata biyadikal khair, di tangan Allah. Walakin Allah habbaba. Walakin Allah habbaba. Akan tetapi Allah itu yang mengukir cinta. Dan nyata bahwa cinta itu di tangan Allah. Kalau belum waktunya cinta, dipaksa cinta, gak bisa. Pernah anak jenengan minta sunat atau minta khitan? Itu kalau minta itu bergelora, tapi kalau belum waktunya minta, dipaksakan khitan, gak bisa. Sama seperti anak kita kalau sudah waktunya ingin menikah, masa. Tapi kalau belum waktunya menikah, gak bisa. Jadi Lailatul Qadar itu bahasa cinta.
Cinta apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allahumma ja'al qulubana arsal Qur'an. Ya Allah, jadikanlah hati kami itu arasnya Al-Qur'an, wa ruhal Qur'an, wa nural Qur'an, wa hubbal Qur'an, wa hifzal Qur'an. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong dirasakan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau sangat senang mengampuni, ampunilah kami, maafkanlah kami. Ya Allah, yang tulus kami sering berpaling, ya Allah, maafkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berjanjilah di hadapan Allah, kami bersedia menjadi wakil. Kami bersedia menjadi wakilmu, ya Allah. Inni ja'ilun fil ardi. Longgarkan hati dadanya. Allahumma ja'al qulubana arshal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifzal Qur'an. Ya Allah, terasa. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Kami mohon ukir hati kami cintamu, ya Allah, cinta. Lailatul Qadar itu ukiran cintanya Allah kepada yang dicintai. Ukir hati kami dengan cinta Lailatul Qadar. Walaupun tidak di bulan Ramadan, tapi 11 bulan itu rasanya Ramadan, itu cintanya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ukir hati kami cinta seperti Engkau mengukir cintanya para nabi, para wali, para kekasih. Wa hubbana yuqarribuna ila hubbik. Cinta kepada amal yang menjadikan cinta kepadamu, ya Allah, ya Allah. Wa ja'al nafsaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa mali wa ahli. Jadikanlah jiwamu, ya Allah, lebih kami cintai daripada air dingin, daripada harta, daripada keluarga, ya Allah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Karena nanti seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Rasakan. Rabbi ufirli warhamni wa alqiqni birrafiqil a'la. Ampuni dan sayangi, pertemukanlah kami dengan kekasih-kekasih yang punya derajat tinggi, birrafiqil a'la. Semoga ketika kita mati didampingi Allah, didampingi Rasulullah, didampingi para wali, didampingi para kekasih. Ya Allah, baru paham, ya Allah. Rabbi firli warhamni wa alfiqni birrafiqil a'la, ya Allah.
Baik, tolong jangan dilepas. Ya Allah, Gus Bahar pernah menjelaskan ketika Rasulullah itu wafat, menjelang wafat, itu sudah tidak ingat sahabat, tidak ingat kepada istrinya. Beliaunya berdoanya begini, Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Jadi karena Rasulullah itu sudah bersama Allah sampai lupa istrinya, lupa sahabat-sahabatnya. Sampai sahabat sama Aisyah, aku wis gak direken, sudah bersama Allah birrafiqil a'la. Rafiq itu artinya apa? Teman, sahabat. Al-a'la, punya derajat yang tinggi. Birrafiqil a'la. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dicintai. Jadi nanti di surga itu gak jauh beda seperti ini. Di dunia kita bersama siapa? Berarti nanti di akhirat juga bersama siapa? Wong di dunia saja gak satu channel dengan orang soleh, apalagi nanti di sana. Logis gak? Iya. Iya kan? Wong sekarang aja gak betah duduk di majelis taklim, masa nanti di akhirat langsung masuk? Ngawur. Wong sekarang aja gak bisa masuk. Majelis taklim itu bagikan taman surga. Bagikan taman surga. Semoga nanti di surga ada pondok al-khusus sebagai saksi. Wa nahnu ala zalika minasyahidin. Baik, lihat saya. Lailatul Qadar itu saksi? Ya, stempel. Wah, mantap. Paham Pak ya? Stempel itu. Stempel kesaksian. Tahajudnya stempel. Bacaan Al-Qur'annya stempel. Dan kira-kira Qur'annya nanti jadi saksi, jadi syafaat? Ya. Bisa dipalsu? No. Ngerti maksudnya? Pak Gofur ini bagiannya. Kalau stempel palsu diapakan Pak Gofur? Kan bagian hukum Pak Gofur. Iya kan? Betul kan? Gak bisa. Stempel Allah palsu itu gak bisa. Makanya bagi yang cinta palsu gak akan distempel. Iya kan? Gak akan distempel. Tapi kalau yang asli ini stempelnya, ini jahilun fil ardi khalifah. Mulai hari ini kamu bertugas menjadi wakilnya Allah. Persis seperti barusan ini kan reshuffle. Ada SK-nya enggak? Ada. Setelah SK apa? Bertugas. Kalau tugasnya itu amanah, SK-nya lanjut. Kalau tidak amanah berarti reshuffle. Jangan sampai kita di reshuffle karena nggak amanah. Kan baru ini kan ada yang korupsi, betul kan? Akhirnya dia apa? Masuk penjara. Masa wakil Allah masuk penjara? Kalau wakilnya presiden, menterinya masuk penjara. Allahu Akbar. Tambah paham kira-kira? Paham ya? Lailatul Qadar adalah stempel SK. Semoga SK kita begini diperpanjang untuk 11 bulan ke depan. Jangan sampai dicabut ya Allah. Jangan-jangan nanti di tengah jalan karena tidak amanah dicabut. Ya Allah. Makanya Rasulullah itu ketika beberapa bulan ayat itu tidak turun, enggak turun ayat, itu gelisah. Ada apa ya? Saya kok lama tidak di WA kekasih saya, ada apa? Apa murah-murid? Kita ini pasti kerontak kalau satu pekan seminggu kok nggak ada pembelajaran yang turun. Ya Allah, ada apa ini? Ada apa ya? Ada apa? La yamassu illa mutahhar. Ya Allah. Makanya Bu Kiki ketika baca ini mengiyakan, oh iya, nggak main-main Lailatul Qadar.
Nggak main-main. Kenapa saya bilang nggak main-main? Karena Lailatul Qadar dulu diturunkan, Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ada, al ulama'u warasatul anbiya. Kalau bukan ulama, ustaz, wakilnya Allah sesuai dengan makomnya masing-masing. Jadi setelah Ramadan kita itu semakin jadi wakilnya Allah, apa wakilnya setan, apa diperbudak dunia, itu sudah jelas. Tidak cukup mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya pengalaman yang wah, nggak cukup. Justru sebagai bukti adalah nanti setelah ini ada akad nikah. Ketika akad nikah itu wah, masya Allah. Itu kan banyak artis yang akad nikah, pestanya sekian-sekian, betul nggak? Ternyata setelah 2 bulan, iya, ternyata, waduh, mulai. Ternyata, ya Allah. Jadi Al-Quran itu diturunkan, disentuh, disusukan kepada orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih. Baik, menarik ini, Bu Kiki. Ini kan hadiah Bu Kiki, betul ya? Hadiah Lailatul Qadar. Silakan jenengan menulis buku, menulis artikel. Itu semakin ditulis, itu semakin muncul ilmu-ilmu baru. Makanya kan allamal insana bil qalam. Ya betul ya. Aku mengajari manusia itu dengan menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Kalau punya pengalaman rohani, kejiwaan, itu ketika tidak ditulis, hilang nggak kira-kira? Hilang. Ketika ditulis, nanti ada di sini ada ilmu lagi, ada ilmu lagi, ada ilmu lagi. Allah mengajari dengan menulis. Kalau tidak ditulis, itu seakan-akan tidak ada ilmu. Semakin ditulis, itu semakin nggak bisa ditulis. Bingung. Ya, bingung. Ya. Ini ya rasanya ini terlalu kecil, ini aslinya kurang, nambahi ini, lo kurang, nambahi ini, lo sami ini lah, betul? Iya itu. Kalau tidak ditulis tidak tahu kekurangannya, tapi ketika ditulis, kurang kata-kata ini, ayatnya kurang ini, keterangannya kurang ini. Allah mengajari dengan menulis. Dan Allah itu mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Allamal insana malam ya. Caranya bagaimana? Melibatkan Allah. Menulis melibatkan Allah, membaca juga melibatkan Allah. Dengan merasa umi, saya ini masih bodoh ya Allah. Ajari. Saya ini masih bodoh ya Allah, bimbing tulisan kami ya Allah, gitu. Itu namanya melibatkan Allah. Dan Allah itu paling senang kalau kita menunjukkan kebodohan. Ketika kita menunjukkan kebodohan kita, mengemis kepada ilmunya Allah, kira-kira dikasih nggak? Dikasih. Lagi-lagi kenapa surat Al-Qadar itu kok jejer dengan surat Al-Qadar? Surat Al-Qadar jejer surat Al-Alaq. Al-Alaq. Si jejerkan itu. Oh iya. Karena ketika itu yang turun di Gua Hira adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5. Dan Allah ketika menurunkan wahyu itu pada malam 17 Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan yang paling akhir ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr.
Amr di situ bukan amrud dunia, tapi amrud diri. Silakan qiyamul lail, iktikaf, menggapai menggapai Lailatul Qadar dengan membawa cita-cita, proyek, proposal yang ada kaitannya dengan agama Allah. Kembali lagi kepada wakilnya Allah, berarti urusannya adalah urusan Allah. Bisa dipahami ya? Iya. Karena kita ini wakilnya Allah dan bersedia, itu biasanya nanti otak kita ini dialiri dengan rencana-rencana Allah. Rencana-rencana Allah, programnya apa? Gitu, rencana. Programnya apa? Semoga kita dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi wakilnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah bil istiqamah was sabri wal ikhlas wal amanah hatta yaumal qiyamah. Dan nanti semoga nitis kepada anak cucu kita, nitis kita doakan anak cucu kita juga nanti menjadi pewaris wakilnya Allah sesuai dengan makomnya. Kerja di mana nanti tiba-tiba ternyata anak kita itu menjadi pemimpin, yang memimpin sholat, mengajak kebaikan dan sebagainya sesuai dengan makomnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.